dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudara, gembiralah kita berdatang pada minggu pertama Prapaskah. Marilah kita tanyakan Tuhan Allah kasih sayangnya dan lebih-lebihnya kekuatan keimanan, agarkan dalam kelemahan kita kami dapat menang di atas nama Yesus. Saudara-saudara, marilah mengesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Amin. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, ajarilah kami untuk menghayati panggilan kami sebagai pengikut Kristus yang sejati. Semoga kami tidak hanya hidup kerana makanan jasmani, tetapi juga kerana sabda yang Kau berikan kepada kami melalui Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama di Kau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Kejadian. Sesudah air bah, berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anak Nuh yang bersama-sama dengan dia. Camkanlah, aku mengadakan perjanjian dengan kamu dan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup
yang ada besertamu, yakni burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi. Segala yang keluar dari baterahmu, segala binatang di bumi, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak kini segala yang hidup tak akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup yang ada sertamu turun-temurun, untuk selama-lamanya. Busurku akan kutempatkan di awan sebagai tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengikatkan perjanjianku yang telah kuadakan dengan kamu dan dengan segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Tunjukkanlah lorong-lorongmu kepadaku, ya Tuhan, bawalah aku dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau guna hentikan sepanjang hari
sejak purba kala. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Oleh kerana kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat, yang membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, Kristus telah mati untuk kali segala dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk semua orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh di dalam penjara, yaitu roh-roh mereka yang pada masa Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan dari air bah itu. Air itu melambangkan pembaptisan yang kini menyelamatkan kamu.
bukan dengan membersihkan kenajisan jasmani, melainkan dengan memohon hati nurani yang baik kepada Allah. Berkat kebangkitan Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan kini duduk di sebelah kanan Allah, setelah Ia menaklukkan segala malaikat dan kekuatan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, bersabdalah, hamba-Mu mendengarkannya. Manusia hidup bukan saja dari roti, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Bersabdalah, kami taati dalam hidup setiap hari. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Roh memimpin Yesus ke padang gurun. Di padang gurun itu, selama 40 hari, Yesus dicubai oleh iblis. Dia tinggal bersama dengan binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes Baptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara, kami bersangat gembira kami masuk ke Minggu Prapaskah yang pertama. Selepas 4 hari yang kami sudah habis 40 hari pertobatan ini, pada hari Abu kita mengingati 3 perkataan ataupun tongkat Prapaskah, yaitu berdoa, berpuasa dan memberi sedekah. 3 itu adalah tongkat Prapaskah yang kami jalani. Pada hari ini kami dengar dalam bacaan-bacaan 40 hari, yaitu Nur membawakan orang dalam keselamatan, dan juga dalam Injil juga 40 hari Yesus berdoa dan berpuasa. Jika kami lihat dalam bacaan-bacaan, kami boleh melihatkan dalam kelemahan adanya kemenangan. Dalam kelemahan adanya kemenangan. Dalam kedua perjalanan itu, kami ada 2 perkataan yang memberikan cantuman dalam 2 perkataan, kelemahan hingga kemenangan.
Dua perkataan itu adalah bertobat dan tidak berputus asa. 4 perkataan yang saya berikan pada hari ini, kami boleh melihat dalam bacaan pada hari ini, iaitu 4 perkataan itu menunjukkan kelemahan. Jika kami lihatnya kelemahan, adanya banyak perkataan yang kami boleh pergi mencantum dalam kelemahan itu, iaitu dosa kita adalah kelemahan. Ataupun jika kita sudah tua, adanya badan juga adanya kelemahan. Dan jika dalam pandemik ini juga banyak kelemahan kan kami hadapi, satu-satunya tidak dapat mendatang pada misa. Walaupun kamu melihat daripada rumah kamu, kami tahu Tuhan Yesus akan berkat kami. Semuanya kelemahan, tetapi kelemahan ini adanya kemenangan. Kerana kemenangan itu adalah sesuatu yang memberikan daripada Yesus, Allah Bapa yang ditugaskan kepadanya. Tetapi 2 perkataan pertobatan dan tidak berputus asa itu mesti adanya dalam perjalanan kita. Jika kita lihat dalam bacaan pertama, kami tahu ya, semasa Allah Bapa membuatkan semua yang baik, sehingga kan manusia ataupun kami tidak mendengar dan membuatkan sesuatu yang baik, sehingga kan Dia mesti membawakan remnant yang baru ataupun manusia yang baru yang akan mencintainya dan akan membuatkan kebaikan untuk diri mereka sendiri dan satu sama lain, sehingga kan Dia memilihkan nur. Tetapi jika kami lihatkan nur itu, dia juga menghadapi kelemahan. Sesuatu yang kami akan dengar bagaimana dia digoda daripada manusia ataupun syaitan juga akan mengatakan, Nur, apakah kamu akan berbuat? Tetapi dia tidak berputus asa dan mendengar Allah Bapa dan membuatkan bentara itu. Apabila mereka diselamatkan, sesuatu kemenangan. Sebab itulah Tuhan Allah mengatakan mereka tidak akan masuk dalam banjir ini, dan saya akan mencintai mereka terus menerus, sehingga kan Dia memberikan rainbow ataupun bus untuk mereka mengingati covenant ataupun kesanggupan percintaan itu. Satu kelemahan menjadi kejayaan ataupun kemenangan melalui pertobatan dan tidak berputus asa. Jika kita ambilkan bacaan pertama kepada Injil pada hari ini, kami juga melihatnya dalam Yesus. Kerana dalam Injil, Yesus digoda oleh syaitan, iblis, sehingga kan kita cantumkan kepada Luka, pada Luka 4, kami akan mendengar 3 perkataan yang akan dibawakan oleh iblis kepada Yesus, yang dia akan berikan kepada Yesus: kekuasaan, kemuliaan, dan kebaikan Allah yang Maha Kuasa. Kekuasaan iaitu sesuatu yang telah diberikan kepadanya, tetapi Yesus mengatakan kepada iblis, itu tidaknya akan berlaku, sehingga kan Yesus menang ke atas kebaikan, ke atas keburukan iblis ini, sehingga kan iblis undur daripadanya. Pada hari ini juga, selepas dia diundurkan, Yesus menang ke atas kebaikan ini, iaitu kelemahan menjadinya kemenangan. Selepas dia dimenang itu, Yesus pergi ke Galilea dan memberikan berita baik Injil ini kepada satu sama lain, sehingga kan dia mengatakan, saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percaya kepada Injil. Itu sebabnya kelemahan itu boleh menjadinya kemenangan dengan bertobat dan tidak berputus asa. Itulah jika kita angkat pada hari ini, dalam bacaan kedua mengatakan pembaptisan itu diberikan kepada satu sama lain untuk kami dimenangi daripada dosa. Dan pembaptisan itu ditugaskan dan diberikan kepada kami agar kami juga terus membawakan kebaikan Yesus kepada satu sama lain. Tetapi dalam kehidupan kita juga adanya kelemahan.
Tetapi kelemahan itu mesti kami cantumi dalam pertobatan kita dan tidak berputus asa. Jika seorang tua akan katakan tiap-tiap masa, pada tubuh saya sangat sakit, saya meminta Allah yang Maha Kuasa memberkati saya dan membawa saya kepada syurga. Sesuatu kelemahan yang dia akan rasa pada hidupnya, tetapi semasa dia cantumkan ataupun mengikatkan kesanggupan kebaikan ini kepada Allah yang Maha Kuasa, dia akan merasakan kebaikan Allah untuk memberikan satu kekuatan di dalam hidupnya untuk tidak berputus asa tetapi berjalan terus. Jika kami lihat dalam kelemahan-kelemahan ataupun dosa-dosa, kami selalu mesti melihatnya ke dalam hidup kita. Dalam apabila kita melihatnya, apakah kelemahan gitu, kami mesti mencantumkan diri kepada Allah yang Maha Kuasa ataupun kepada Yesus yang datang pada tubuh dan darah ini, agarkan kami juga akan dapat kemenangan itu. Sebab itulah Yesus lepas membawakan kebaikan ini kepada kami semua, Dia mengatakan kepada Allah yang Maha Kuasa, kerjanya sudah habis. Saun Paulo juga dalam 2 Korintians bab 12 mengatakan, kerana kuasaku nyata sekali pada masa kamu lemah. Dalam kelemahan dia menjadi kekuatan. Marilah kita tanyakan Allah Maha Kuasa dalam pada minggu Prapaskah yang pertama ini, memberikan kekuatan iman kepada kita dan jangan berputus asa, agarkan kami melihatkan kelemahan kami dan terus berjalan dalam keimanan untuk membawakan kebaikan ini kepada satu sama lain. Janganlah kita putus asa, tetapi terus berjalan dan memberikan kebaikan. Apabila Yesus mengambil salib juga, dia merasakan kelemahan itu, tetapi dia menguatkan diri daripada Allah yang Maha Kuasa dan terus mengambil salib sehingga Calvary, sehingga habisnya perjalanan dia memberikan kebaikan kepada kita. Sehingga kan dia mengatakan kepada Allah yang Maha Kuasa, jangan melihatkan dosa-dosa kami, tetapi lihatlah kebaikannya. Marilah kita juga tidak melihatkan kelemahan orang lain, tetapi menguatkan satu sama lain dengan dalam nama Yesus dan membawakan kebaikan ini kepada satu sama lain. Jika kami lemah, kami berjuang dengan Yesus untuk mendapatkan berkatannya. Marilah kita sama-sama berjuang dalam 40 hari dalam 40 hari yang ditugaskan kepada kita, sebagaimana yang kami katakan, terus berdoa, bertobat dan juga memberi kasih. Marilah kita tanyakan kekuasaan Allah ke atas diri kita. Saudara-saudara sekalian, marilah berbaharui iman kita dengan mengucapkan syahadat. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari syurga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus.
Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke syurga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, ya Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dalam pengantaran para nabi, Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghampusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Yesus memberitakan waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Marilah kita panjatkan doa kepada Bapa di syurga yang telah memanggil kita untuk beriman dan bertobat. Sebagai sahutan doa, semoga kami semakin siap sedia untuk menerima kerajaan-Mu demi keselamatan kami. Semoga kami semakin siap sedia untuk menerima kerajaan-Mu demi keselamatan kami. Bagi umat Allah, ya Bapa, perkenankanlah umat-Mu terus berkembang dalam persatuan dan cinta kasih. Kami mohon, semoga kami semakin siap sedia untuk menerima kerajaan-Mu demi keselamatan kami. Bagi semua orang yang telah menjatuhkan pilihannya pada Kristus, ya Bapa, dampingilah mereka yang telah memilih putra-Mu agar tetap setia pada pilihannya dan tidak mudah goyah oleh kenyamanan akan hal-hal duniawi. Kami mohon, semoga kami semakin siap sedia untuk menerima kerajaan-Mu demi keselamatan kami. Bagi para penderita, ya Bapa, hiburlah dan teguhkanlah harapan orang-orang yang sedang menderita. Kami mohon, semoga kami semakin siap sedia untuk menerima kerajaan-Mu demi keselamatan kami. Bagi kita semua di sini, ya Bapa, dampingilah kami agar berkat doa dan Ekaristi dalam minggu ini, kami lebih menghayati hidup kami sebagai pengikut Kristus. Kami mohon, semoga kami semakin siap sedia untuk menerima kerajaan-Mu demi keselamatan kami. Marilah kita berdoa untuk satu sama lain. Marilah kita berdoa untuk keluarga-keluarga kami di kampung, akan mereka selalu didampingi oleh Allah yang Maha Kuasa. Marilah kita juga berdoa untuk niat-niat kami persendirian. Allah Bapa kami di syurga, Engkau berkenan mencurahkan kasih dan menunjukkan jalan kepada para pendosa. Engkau juga mengajarkan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh kaum sederhana. Kami mohon, berilah kami kerendahan hati dan kesedaran untuk selalu bertobat dengan pengantara Kristus Tuhan kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan alam semesta alam,
Sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan dan persamaan-Mu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkatlah kemurahan-Mu, kami telah menerima hasil bumi yang kini kami persembahkan kembali kepadamu. Semoga roti dan anggur ini menjadi rezeki kehidupan bagi kami, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami sentiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab setiap tahun Engkau menganugerahkan kami umat-Mu masa tobat ini, yaitu bersempatan menjernihkan hati dan budi, supaya penuh harapan ceria kami dapat menyiapkan diri untuk merayakan wafat dan kebangkitan Putra-Mu. Engkau mengajak kami meningkatkan ulam bakti dan amal kasih, supaya perayaan misteri penyelamatan yang melahirkan kembali kami kembali menjadi anak-anak-Mu. Membina kami untuk menghayati kasih karunia-Mu, yaitu sepenuhnya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dari sebab itu kami menggumandangkan mada kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar syurgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, syurga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di syurga, berkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di syurga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini
kami menghadap di Kau sejati sejiwa dengan jemaat-jemaat paroki dan keseuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahawa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan menganugerahkan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, sehingga bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan oleh untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepadanya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu, menanti penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dan cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Julian, serta para iman, daikon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudara kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah pulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau menerima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bonda Allah, Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang yang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenang di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau berkenang turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus
bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dalam persatuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamatan kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di syurga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam syurga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku warta tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah saling memberi salam damai antara satu sama lain.
Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Dengan satu perkataan, Yesus boleh menyembur kita daripada kelemahan dan memberikan kita kemenangan dalam nama Yesus. Marilah kita menerimanya dan memberikan kepada satu sama lain.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan, kami bersyukur atas rezeki syurgawi yang telah kami santam. Kami mohon, jadikanlah kami putra-putrimu yang hidup berkat sabda dan roh Yesus Kristus, Putramu. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, perayaan Ikrasti kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.